Sebelumnya saya akan refreshing dulu. Dengar nggak? Ini ada stikernya. Ada sih kali. Iya nggak? Taruh aja dulu. Taruh pojok keyboard tuh. Coba kayak gini. Bentar, sudah. Yuk, tolong enggak? Halo. Iya, Dok. Bisa kedengaran ya? Iya, Dok. Jadi saya akan coba refreshing dulu ya supaya kita fokus dengan apa yang Suaranya jangan dari situ, dari komputer itu suara. Ini preparasi pertama vaksinasi, Dok. Oh ya, oke. Jadi Mereka sudah. Halo. Iya, Dok. Ya, untuk tes dulu lah, biar agak. Nggak apa, sabar sedikit sih nggak apa. Iya, Dok. Ini kita lagi testing suara dokternya, soalnya sebagian mahasiswanya ada di lab, jadi yang di lab kedengaran suara Soil memang agak gaung ya, terjemah gitu. Tapi yang penting suara saya gimana tuh? Cukup terang, jelas. Jadi kali ya. Terdengar, Dok. Nah, bagus tuh. Sudah bagus suaranya. Dari sini deh, sudah di lab. Nggak bisa. Pokoknya dia nyarai aja nggak bisa. Bisa tuh hijau. Suara saya terdengar nggak, Dok? Ya, terang sekali. Sekarang terang suaranya. Tadi bergaung. Nah, suaranya terang. Dokter yang kedengaran, Dek. Jangan pakai headset tapi ya, kalau pakai headset nggak kedengaran ya. Oh, itu kamu pakai Zoom ya? Oke, Dok, bisa dimulai. Ya, oke. Terima kasih. Adik-adik sekalian, kita mulai saja ya. Kamu lihat Zoom. Bisa terdengar jelas suara saya? Bisa, Dok. Ya, oke. Jadi coba saya akan refreshing dulu ya. Baik, kita lebih fokus pada preparat kita. Jadi hari ini kita akan melihat secara real, secara jelas, apa yang bagaimana mikroskopis dari organ yang sudah kita bicarakan di kuliah. Buka HP pakai headset aja ya. Yang pakai HP. Kita mulai dengan sistem respirasi. Jadi ada 2 segmen ya untuk memudahkan kita dalam mempelajarinya. Pertama ada yang disebut dengan bagian konduksi. Dia hanya menyalurkan udara saja. Jadi mengambil udara dari atmosfer, kemudian disalurkan melalui saluran
sistem konduksi ini, baru nanti akan sampai ke bagian respirasi disebutnya, yaitu bagian di mana terjadi pertukaran gas antara udara luar dengan alveolus. Sistem konduksi ini dimulai dari rongga hidung. Rongga hidung ini secara fungsi dia adalah mengkondisikan agar udara pernapasan yang masuk itu fisiologis, bersih, tidak ada sumber infeksi, tidak ada partikel apapun, sehingga nanti waktu dia masuk ke dalam organ lebih jauh, itu tidak akan merusak ya organ-organ yang dilaluinya. Jadi fungsinya adalah pembersih. Karena itu di bagian depan nares itu ada sidia, yaitu yang merupakan sebagai filter pertama terhadap partikel debu. Tentu yang besar-besar. Kalau yang kecil tetap aja lewat. Kemudian udara yang masuk ke hidung ini akan dikondisikan temperaturnya sama, kelembapannya juga sama dengan tubuh kita. Karena itu bagaimana hubungannya dengan strukturnya, kita lihat ya. Jadi ada lagi keistimewaan dari rongga hidung ini. Kita dilengkapi dengan alat reseptor terhadap sensasi bau. Itu ada di atas ya, di atas dari rongga hidung, di atap rongga hidung yang disebut dengan zona olfaktoria. Itu untuk sensasi penciuman. Di rongga hidung ini prinsipnya epitelnya itu memang tidak sama. Ada gradasi, kalau di dekat nares itu lebih ke kulit, ya, epidermis. Semakin masuk ke dalam, nanti akan menjadi kolumner, simplex. Semakin lagi ke dalam, dia akan menjadi epitel yang disebut dengan khas epitel respirasi ya, yaitu epitel pseudokompleks. Jadi semuanya berada pada membran basal, tetapi tidak semua apeknya mencapai permukaan. Itu disebut dengan berlapis palsu. Masih semua itu. Ini kita lihat ini pada gambar ini. Ada kuning. Pseudokompleks ya. Artinya berlapis. Jadi kita lihat itu intinya, kalau kita melihat intinya kayaknya semuanya berlapis. Ini masih di depan kali ya. Kemudian agak ke tengah dia mulai menjadi epitel selapis tinggi, dan semakin ke belakang dia akan berubah menjadi epitel pseudokompleks ya. Dengan menggeserkan preparat mengkali kita bisa melihat itu. Yang kedua, karena dia harus membuat kelembapannya sama dengan di dalam, bagian dari udara kita kan umumnya adalah kering ya. Jadi itu mukosanya dilengkapi dengan banyak kelenjar. Kelenjar serus dan kelenjar mukus. Nah, itu salah satu itu adalah gangguan mukus. Sehingga hidung kita selalu lembab ya. Selalu basah berlendir. Ya. Nah, itu jadi pentingnya praktikum ini supaya kita tahu realnya gimana. Sambil kita memperdalam atau memperjelas pemahaman kita. Kalau kita sudah membuat ini, oh iya pantas kok
hidung saya ini kok selalu lembab. Nah, kemudian juga di sini banyak pembuluh darah ya, kita lihat. Nah, itu banyak pembuluh darah. Di sini malah ada daerah yang sangat padat ya, jaringan vaskulernya itu di Kieselbach ya, di antero inferior dari rongga hidung. Ini yang sering pada kasus demam berdarah itu paling sering terjadi perdarahan di sini. Jadi itu kamu lihat nanti ya, pertama epitelnya gimana, kemudian submukosanya kau lihatlah di situ banyak kelenjar, banyak pembuluh darah. Jadi ini adalah jaringan ikat longgar ya. Coba kita arahkan pada epitel olfaktoria. Oh, ada nggak di sini? Apa harus ganti preparat? Tapi itulah intinya. Ini sudah agak ke belakang ya kayaknya. Epitelnya sudah sudah mendekati simplex ya. Untuk memudahkan identifikasi yang olfaktoria itu biasanya ada kelenjar besar itu di bawah di submukosanya. Ya. Epitelnya pseudokompleks, kayaknya ini ya, kayaknya iya. Ah ini kelenjar-kelenjar cukup banyak itu di bawahnya. Ya. Itu kelenjar yang juga nanti kau bisa lihat di Rewin lagi di dalam kuliah saya, ini berfungsi di dalam upaya melarutkan molekul bau sehingga nanti akan ditangkap oleh epitel, neuroepitel yang ada di itu. Nah ini kita lihat ini banyak sekali nih. Nah ya, oh ini betul. Jadi ini gambaran secara keseluruhannya. Ini adanya di atap ya, di bagian atap dari kafum nasi. Jadi ciri-cirinya ada epitel epitel olfaktoria disebut ya. Jadi pseudokompleks. Nah, mungkin kalau kita lebih teliti, ini ada goblet cell di sini, kemudian ada sel-sel yang olfaktoria namanya, itu yang menangkap molekul bau. Di bawahnya itu khas banget ya, itu adalah kelenjar ya, glandula Bowman ya, glandula Bowman. Ini nanti saluran ekresinya atau ductus excretoriusnya itu masuk atau ke permukaan. Dia akan terus mengeluarkan sekret terus ya. Disitulah nanti akan larut molekul bau. Dan nanti molekul yang terlarut ini diikat oleh protein yang dikeluarkan oleh kelenjar ini, dan itu merupakan stimulator yang akan ditangkap oleh silia dari sel-sel olfaktoria. Jadi itu beberapa yang perlu kamu lihat. Pertama, epitelnya adalah kompleks ya. Nah, kemudian yang kosong-kosong itu adalah sel goblet ya. Yang kosong-kosong itu adalah sel goblet. Kemudian di bawahnya banyak kelenjar ya. Nah, di permukaan kita lihat itu adalah silia ya, banyak silia. Nah, itu sebagai dendritnya dari sel olfaktoria tadi, itu adalah sel bipolar ya, neurobipolar. Nah, jadi lengketlah di situ nanti partikel yang sudah, partikel debu atau molekul debu yang sudah diikat oleh protein binding dari kelenjar Bowman. Kita bisa membawa. Itu prinsipnya barangkali yang perlu kita tahu ini. Epitel
faktornya. Nah, ini yang pada pembesaran kecil tampak sekali ya. Ada beberapa kelenjar di bawahnya, di submukosanya, kemudian ada epitel pseudokompleknya, kemudian ada sel goblet di sana. Ya, oke, kalau sudah paham ini kita pindah. Kita langsung bronkus, Dok. Oh, boleh, nggak apa-apa, saya ikut aja. Iya, soalnya preparat trakeanya nggak ada lagi yang bagus. Udah. Ya, sayang ya. Padahal itu merupakan bentuk standar. Yang kecil dulu bekali saya. Pembesaran kecil dulu kali. Kita akan lihat secara utuh. Ini perbesaran kecil ya, Dok. Cuma mungkin kartilagonya nggak kelihatan, agak ke samping baru kelihatan kartilagonya. Jadi saya ingatkan lagi ya, kita udah masuk ke trachea, kemudian masuk bronchus, bronchus primer, sekunder, tersier ya. Pada trachea itu ada 3 lapisan. Lapisan mukosa, submukosa, dan adventitia. Mukosa pada trachea itu epitel pseudokompleks, khas untuk saluran respirasi. Kemudian ini saya bicara dulu trachea walaupun kita tidak lihat preparatnya. Jadi untuk gambaran nanti kok kita bisa masuk meloncat pada bronchus. Kemudian di sana dilengkapi dengan pada submukosanya banyak kelenjar. Kelenjar ini penting ya. Kemudian ada bagian yang merupakan rangka. Trachea itu kan tabung ya, tabung yang terdiri atas segmen atau cincin-cincin kartilago dihubungkan. Itu pada tunica adventitia. Jadi itu adalah cincin kartilago hialin seperti tapak kuda ya. Di depannya utuh, di belakangnya itu bolong. Jadi bolong di belakang. Bagian yang bolong ini diisi oleh jaringan otot. Nah, ya. Kemudian kita turun. Trachea nanti akan bercabang menjadi bronchus. Ya. Bronchus primer. Kalau secara anatomi dikatakan bronchus ekstrapulmonal karena dia berada di luar pulmonan. Baru nanti masuk ke dalam paru-paru, bercabang menjadi bronchus sekunder, cabang lagi tersier. Apa yang terjadi perubahan strukturnya? Yang akan kita lihat adalah yang paling nyata terjadi perubahan kartilagonya berubah. Kalau pada trachea utuh, bagus, merupakan cincin ya, di bagian posteriornya bolong. Nah, pada bronchus, mulai dari bronchus primer ya, masih lingkarannya, tapi bentuknya sudah tidak utuh, sudah gepeng-gepeng. Masuk ke dalam jaringan paru, parenkim paru, yang disebut dengan bronchus sekunder, malah dia tinggal segmental, sudah terputus-putus. Nah, dengan dasar itu saja kita sudah bisa menentukan apakah ini bronchus apa bukan. Jadi dikatakan bronchus karena masih ada kartilago. Kalau melihat bentuk kartilagonya ini sudah tidak utuh, sudah segmental. Nah, ini artinya sudah bronchus ya, bronchus yang nomor bronchus tersier ya. Ini sudah bronchus tersier. Kalau yang primer dia masih utuh tapi bentuknya udah enggak bagus lagi. Yang lain masih tetap sama ya. Hanya epitelnya saja barangkali yang mulai mengalami perubahan. Jadi tidak lagi pseudokompleks tapi dia sudah menjadi
kolumner simplex. Itu banyak mukus di sana ya, banyak mukus. Yang kosong-kosong itu adalah sel goblet, ya, sel goblet. Nah, itu tentu pada preparat ini tidaklah seindah pada gambar sketsa ya. Kalau sketsa dijelas benar tampak sebaris, kalau kolumner simplex itu ya satu baris benar. Tapi ini kita harus berimajinasi sedikit karena waktu saat pemotongan preparat dan selnya sendiri mungkin condong, nggak tegak lurus, sehingga waktu dipotong dia mungkin ada yang terpotong bawah, terpotong tengah, tidak seluarnya, sehingga kesannya memang tidak kolumner ya. Nah, tapi yang jelas itu, yang lainnya, berikutnya terus dulu kita, jadi ada lihat mukosanya, submukosanya, dan advensisnya. Ya, berikut penggali. Udah ya, beda pahamnya, udah tahu ya mengidentifikasinya kira-kira. Dari kartila, ini kartilago hialin ini. Ya. Ini pembuluh darah ini. Ini pecah. Jadi susah melihat. Ada yang lama satu tapi di dalam kotak paru itu. Parensinya aja menggali keluar. Sudah bronchus, kita akan bercabang-cabang lagi masuk ke bronchiolus ya. Ini udah merupakan segmen ujung dari saluran atau batang paru, batang bronchus. Coba landingin. Kayaknya ada tanya. Kita menemukan masih adanya kartilago hialin, itu masih bronchus ya, itu masih bronchus. Tapi kalau kita lihat ada penampang, tidak ada lagi kartilago, nah itu artinya sudah masuk bronchiolus. Itu aja untuk indikator utamanya. Trachea lengkap, bronchus primer masih utuh tapi tidak lagi bentuknya ada sempurna. Ya, sekunder sudah mulai segmental, sudah menjadi terpotong-potong dia. Dan masuk bronchiolus malah kita tidak temukan lagi kartilago. Ini masih kartilago, ini kan masih ada. Nah, ini parenkim paru ya. Kita udah masuk paru. Tandanya karena sudah di dalam paru-paru karena di sana sudah ada alveolus ya. Dominan alveolus di sekitar seperti rongga-rongga kosong.
Nah, kita dihadapkan pada satu penampang juga, penampang saluran ini. Kalau kita amati, ini masih ada kartilagunya ya, tapi sudah segmental, ya. Sudah terpotong-potong seperti pulau. Ini artinya masih bronchus, ya, bronchus tersier terakhir. Itu pada adventisianya. Coba kita lihat sampingnya melalui. Nah, epitelnya kan mulai masih tetap itu epitelnya kolumner. Nah, ini pembesaran lebih besar lagi ya. Itu kita lihat ada lipatan mukosa ya, ada undulasi. Itu kita artinya sudah berada di ujung dari bronchus. Kita belum mengatakan ini bronchiolus karena masih ada kartilagu hiali. Ya, geser deh. Baik. Nah, itu kartilagunya yang ditunjuk kursor itu. Ini besaran masih tadi ya, masih bronchus. Nah, ini udah semakin kecil ini. Ini kayaknya bronchiolus ya. Dikatakan demikian karena ya tentunya penampangnya lebih kecil ya. Yang kedua ini yang di bawah ya, yang di bawah. Oh ya, sama itu, sama yang di bawah. Nah, penampangnya lebih kecil tentu, kemudian tetap ada 3 lapisan. Nah, hanya di sini tidak kita temukan lagi kartilagu. Bisa kita yakinkan ini adalah bronchiolus ya. Jadi akibat tempat dari kartilagu tadi kosong itu akan semakin diisi oleh otot ya, otot polos. Jadi ini yang menjelaskan kenapa penderita asma bronchial itu sebenarnya penyempitannya itu yang paling dominan, paling signifikan adalah di bronchiolus. Karena di sana tidak lagi kerangka yang bisa menyangga ya. Jadi kalau dia kontriksi ototnya, ya leluasa saja lumannya itu akan menyempit. Nah, ini pada kasus kita kemarin, ya pada skenario itu kita bisa lihat di sini. Dengan ini kita bisa memahami, oh kenapa sih bronchiolus yang paling dominan terjadi kontriksi? Karena di sana tidak ada lagi kartilagu. Kemudian ototnya juga lebih banyak ya komposisinya ya. Jadi komposisinya lebih dominan mengganti segmen kartilagu yang sudah hilang. Berikutnya Bengkali, nah itu masih yang di atas ya, yang di atas itu masih bronchiolus ya. Kemudian ini yang di bawah ini sudah. Iya. Kalau pokoknya kalau dia sudah ada kartilagu sudah bronchus. Nah ini kan yang di kanan ini kan nyata masih di kartilagu. Oh dia bronchus. Bronchus tersier ya, paling ujung. Coba kita lihat ada enggak bronchus yang ujung lagi, bronchiolus yang ujung lagi, yang kita sebut bronchiolus respiratorius ya. Nah, di sana sudah terjadi proses respirasi. Ini kayaknya masih yang di sudut
kiri atas itu malah masih bronkus. Biar konsen kita tidak terpecah. Ini dia, ya. Kita lihat itu dindingnya itu masih dinding bronchiolus ya, tapi bagian lainnya sudah terbuka. Ya, naik ke atas yang kecil. Ya, boleh juga itu. Nah, kursornya, ya, saya ikut aja nih, mana kursornya. Ya. Nah, kalau itu ya, yang di kursor itu ya, nah itu adalah bronchiolus. Tapi sebagian dindingnya itu sudah diganti oleh alveolus. Nah, itu ya. Jadi ini yang disebut dengan bronchiolus respiratorius. Dia mesti menyalurkan, tapi juga di sana terjadi pertukaran gas. Ya. Strukturnya sama dengan bronchiolus terminal, tapi di sini kita tidak akan lagi temukan sel apa namanya? Sel apa itu? Sel apa yang menghasilkan mukus ini, Pak? Sel goblet, Dok. Iya, sel goblet. Betul, kita tidak temukan lagi. Malah di sini secara teoritis ada yang disebut dengan sel Clara. Sel Clara ini menggantikan posisinya karena dia menghasilkan sekret untuk mempertahankan agar rumen dari tidak kolaps. Nah, kemudian itu ya. Ini sekarang sudah kuboid malah, kuboid simplex sebetulnya. Nah, dia di situ adanya kontak atau hubungan langsung dengan alveolus ya. Jadi pada bronchiolus respirasi ini, ini nyata sekali pada kursor itu kelihatannya dia berhubungan langsung dengan satu alveolus besar. Ya. Jadi dicatat di sini tidak ada lagi kelenjar, tidak ada lagi sel, ya. Karena semua yang akan mengisi space yang besar itu kayaknya sudah tidak boleh lagi di sini karena memperbesar saluran, memperlancar saluran. Jadi kita sudah masuk bagian respirasi ya. Ini kemudian kita itu adalah alveolus ya. Alveolus ini adalah unit fungsional. Itu yang kosong-kosong itu. Semuanya alveolus. Kalau kita lihat di sini bentuknya macam-macam, ada yang kecil ya, ada yang besar, ada yang bulat, ada yang malah tidak beraturan. Itu sebenarnya kalau kita ingin berimajinasi sedikit, tergantung pada pemotongan. Ya. Kalau pemotongannya pada bagian tepi dari alveolus, ya tentunya akan tampak bulat kecil. Tapi kalau di bagian tengah, ya dia agak besar. Ya. Tapi kalau pada beberapa alveolus yang bergabung yang disebut dengan sakus alveolaris itu bisa saja bentuknya berbeda-beda, beragam-ragam. Ya. Itu kalau itu kan alveolus itu dibentuk oleh epitelnya, ada 2 sel. Nah, selnya kalau bisa kita lihat coba, wah udah susah ya. Jadi kalau selnya yang pipih itu yang disebut dengan pneumosit primer. Kalau yang agak monjol-monjol, kuboid, tinggi, ya, itu adalah pneumosit sekunder. Kalau yang sekunder ini dia tidak berperan di dalam proses pertukaran gas ya, tapi dia mempertahankan tekanan alveolus itu tetap rendah. Ya, dia alveolusnya kolaps. Ini cantik, ini yang bulat kecil itu adalah alveolus.
Nah, kalau yang besar ini yang ditunjuk cohorts, ini mungkin sudah gabungan beberapa alveolus yang disebut dengan saccus alveolus. Saccus alveolus. Kita lihat kayaknya antara alveolus itu ada dinding pemisah ya. Nah, itu yang disebut dengan septum interalveolis. Nah, itu ya. Disitulah jaringan kapiler. Ya, bisa kamu bayangkan jadi terjadinya pertukaran itu antara rongga yang ada di dalam kapiler ya, dalam kapiler interalveolar. Nah, ini hanya bisa dilewati oleh satu eritrosit ya. Nggak bisa dia berdesak-desak, nggak bisa satu-satu aja. Nah, jadi ini bisa menjelaskan kepada kita kalau bronchiolusnya menyempit, apa yang terjadi? Udara di dalam alveolus itu keluar ya. Saya kembali lagi pada kasus yang kemarin, bagus sekali itu. Kita bisa menjelaskan bagaimana hubungannya dengan struktur. Di sana ada proses peradangan. Nah, bisa dibayangkan tuh ya. Jadi terjadi udim hipervaskular di bronchiolus, itu tentu akan menyempitkan pembuluh darah, menyempitkan salurannya. Kemudian di sana ada terjadi hipersekresi, pengentalan daripada mukus pada dirinya, ditambah lagi ada kontraksi dari itu. Nah, jadi udara itu kira-kira ya, bayangan kita, udara itu jadi terjebak di dalam alveolus. Sulit keluar. Jadi walaupun keluarnya nanti juga bersisa, ya. Masih bersisa. Istilahnya defisit ekspiratori. Defisit ekspirasi. Jadi kalau kita bernapas pada pasien ini, cara napas masuk tidak ada masalah. Karena dari atas saluran tidak ada yang menahan. Tapi waktu akan keluar, yang akan sulit karena bronchiolusnya sudah menyempit. Makin lama udara di dalam alveolus itu akan semakin bertambah karena tidak bersih, tidak total keluar. Ini yang menjelaskan kepada kita kenapa pada penderita asma terjadi hiperpnu. Ya. Jadi udara di dalam paru itu banyak. Apa yang bisa dilihat pada penderita hiperpnu ini, pada ronsen itu paru-parunya itu lebih gelap, ya, lebih gelap dibanding orang yang normal. Jadi ini kesempatan sebenarnya saya ingin menjelaskan bagaimana struktur paru pasien dengan asma. Kemudian agak sulit sekali perlu kita paham bahwa alveolus ini ya rawan dengan kontaminasi. Jadi di situ ada tim cleaning service-nya ya, itu makrofag yang akan terus bergantian membersihkan permukaan alveolus. Itu yang disebut dengan sel debu itu. Kasihan pada perokok karena karbon itu tidak bisa dicerna oleh makrofag itu. Ya, barangkali sampai di sini ya. Kalau memang ada yang bertanya silakan aja. Apa bisa ya? Bisa interaksi. Boleh saja saya bisa fasilitasi.
Ini yang trakea tadi dok, ada yang bentuknya cincin. Oh ini apa nih? Yang trakea tadi dok. Oh iya ya. Nah, ini pastikan ini trakea. Kenapa? Karena lihat adventisianya, tunika adventisianya, kartilago hyalinnya masih utuh tuh, masih bentuknya masih bagus, ya. Nah, utuh dan di bagian satu sisi, itu yang pada kusor, ya tidak nyambung ya, terbuka di bagian posterior dari trakea kita. Dan ini diisi atau dilengkapi oleh otot, lapisan otot. Terus. Nah, karena dia ada kerangka ini ada penderita asma sebenarnya. Kalau pada trakea tidak ada. Di sini hanya yang disebut dengan ronhi. Ronhi itu ada suara meniup seperti apa? Suara suling. Itu terjadi di bagian atas. Ada relatif penyempitannya, tapi tidak sampai menghambat saluran. Ya, ini trakea bagus. Lihat ya. Kita masuk sistem kardiovaskuler ya dok. Kalau boleh. Jadi kamu sudah melihat secara utuh bagaimana gambaran saluran pernapasan kita. Ya. Jadi kalau kamu ketemu beberapa kasus yang kita sebut di situ adalah dia yang sudah ada skenario kemarin itu adalah asma, udah jangan kelas. Jadi kalau kita bertemu pada kasus kayak COVID gitu ya, COVID itu katanya kerusakannya terutama pada alveolus. Jadi dinding alveolusnya itu dirusak sama dia, jadi serabut-serabut elastisnya jadi rusak, elastisitas alveolus berubah atau jadi terganggu, maka disebut dengan terjadi pneumonia. Oke, kita masuk ke pindah bab ya. Kita masuk ke bab kardiovaskuler. Sama penting sebenarnya. Mereka ini apa saja. Karena fungsinya sama, mensuplai oksigen agar metabolisme pada sel kita itu terpenuhi. Ini apa ini, aorta ya? Iya dok, aorta. Nah, jadi prinsipnya pembuluh darah itu ada 3 bagian. Satu disebut intima, yang tengah disebut dengan media, dan yang luar disebut dengan intima, media, dan adventisia. Jadi kalau yang di dalam intima itu endotel namanya, kemudian ada subendotel, kemudian di tengah ini yang tebal ya, yang tebal itu relatif. Ini adalah lapisan tunika media yang dibentuk oleh lembaran-lembaran otot polos ya. Nah, ini media ini semuanya kecuali polos juga ada selingan lembaran serabut elastis ya. Hanya proporsinya aja yang berbeda. Kalau aorta ya, karena dia harus menerima force tekanan dari kontraksi ventrikel, jadi sifatnya harus lentur, elastis, nggak boleh kaku. Kalau kaku bisa ruptur. Jadi di sini lebih banyak serabut elastisnya. Jadi secara proporsi serabut elastisnya posisinya lebih banyak dibanding dengan vaskuler arteri yang lain. Itu yang agak hitam-hitam itu ya, itu adalah serabut elastisnya. Kemudian diantaranya itu adalah serabut otot. Nah,
Kita lihat itu ke permukaan dalam yang di ya ini bagus. Nah, itu adalah endotel ya. Yang di bawahnya itu ada jaringan ikat longgar yang disebut dengan subendotel ya. Nah, subendotel yang di atasnya endotel itu selapis sel aja yang selapis sel epitel yang squamous. Nah, di bawahnya. Nah, ini jelas sekali di sini tampak serabut elastis tampak jelas ya berwarna gelap. Nah, itu berwarna gelap. Pada pembuluh darah yang berikutnya motorik, sebenarnya itu akan lebih tampak menyatu menjadi yang disebut dengan serabut elastika internal. Ya. Kemudian coba lihat ke apensisnya. Jadi aorta ini juga butuh oksigen ya untuk asupan. Nah, dari mana dia dapat? Sebagian besar saluran atau vaskuler itu mendapatkan oksigen itu ya dengan merampok aliran darah yang lewat di lumennya. Tapi kalau dindingnya sudah terlalu tebal, ya kayak aorta ini, dia tidak cukup lagi dari hanya merampok saja, ya, membegal saja dari aliran darah. Maka ia dilengkapi khusus dengan arteri khusus. Nah, itu ada di ini tampak sekali ya. Ini adalah arteri kecil yang disebut dengan vasa vasorum ya. Jadi dia ini berfungsinya menyalurkan oksigen sampai ke dalam ya, nanti akan bercabang dia menjadi kapiler-kapiler sampai menghantarkan oksigen dan asupan tadi ke sepertiga kalau tidak salah, sepertiga 2/3 luar dari tunika media. Pada aorta malah banyak ya, banyak kita temukan ini vasa vasorum. Nah, jadi pada aorta ini satu lumennya lebih besar, dindingnya lebih tebal, kemudian serabut elastisnya relatif lebih banyak, ya mudah-mudahan ini berkesan di kamu. Struktur. Ya, silakan. Kenapa saya selalu mengatakan histofisiologi ya? Kalau saya kuliah kan saya selalu menekankan histofisiologi. Karena di sini sekaligus kita bicara tentang fisiologi dari struktur ya. Jauh dari struktur psikologi. Dari tadi kita lihat, nah dengan melihat struktur dari aorta demikian, kita bisa memahami, oh ini sebabnya kenapa dia tidak ruptur karena menahan power atau tekanan dari kontraksi ventrikel, gitu ya. Karena komposisi elastiknya banyak. Oh kenapa dia tebal? Tapi dia masih bisa makan. Oh, karena disebutkan ada vasa vasorum di situ. Ya, oke. Kita masuk ke masih arteri ini ya. Ini arteri tingkat berikutnya, jadi cabang dari kalau tadi yang aorta itu adalah dia terima langsung dari ventrikel dan jantung. Nah, sekarang nanti akan bercabang-cabang ini ya, dari aorta ini akan masuk hampir ke semua bagian dari otot kita, tubuh kita. Itu yang disebut dengan arteri muskular. Kenapa disebut muskular? Apakah karena ia memang membentuk masih bersifat pulsasi ya? Pulsasi karena dia bisa menyalurkan atau mengalirkan darah
Jadi dia masih mendorong dengan pulsasi sehingga kita dapat meraba nadi kita berdenyut. Mungkin di situ. Jadi apa karena memang tunika medianya memang sekarang jadi dominan diisi oleh otot, ya, dia oleh otot polos. Jadi serabut elastis tetap ada, tapi relatif kumpul di, itu di bagian tunika intima, ya, yang berbatasan dengan tunika media. Itu ada elastika interna, ya, jadi lebih bergabung dia. Itu tampak lebih kalau dibandingkan dengan pada ya. Itu masih ada. Yang keduanya kalau lihat di sini intimanya itu juga ada undulasi, ya. Nah, itu akibat dari pembentukan preparat. Medianya memang sudah lebih banyak serabut otot, ya. Jadi itu, jadi secara gampangnya karena ototnya tebal, relatif lumennya itu masih sirkular dan biasanya memang kosong dengan arteri, dengan darah. Itu nanti kita bedakan dengan vena, ya. Kalau vena itu umumnya kolaps, ya, tidak sirkular lagi bentuknya, dan di sana masih tersisa ini udah masuk ke mana ini? Nah, ini masih gambarannya yang tadi lebih besar, ya. Itulah yang bisa kita lihat, selebihnya Anda berhayal saja. Berhayal, berangan seperti apa yang teori, ya, kan? Nah, ini adventisia masih ada juga yang terutama yang besar-besar, ya. Ada vasa vasorum. Nah, terutama pada arteri yang besar-besar, arteri muskular yang besar-besar. Tapi kalau yang kecil, umumnya dia dengan mengambil dari saluran, dari aliran darah saja sudah cukup. Jadi, lanjut. Nah, itu vena, ya. Kamu di anatomi kan selalu tiap arteri akan berdampingan jalannya dengan vena. Nah, ini tampak sekali di sini lumennya tidak lagi sirkuler, ya. Lumen tidak sirkuler. Nah, itu seperti kolaps gitu. Ya. Oke, terus aja. Mana lagi? Ini vena, ya. Juga sama strukturnya, ada intima, ada media, dan adventisia, ya. Hanya bervariasi saja. Karena di sini tidak ada lagi pulsasi, ya otomatis medianya jadi relatif tipis, ya. Tidak ada pulsasi lagi di sini. Jadi dia mengalirkan darah hanya berdasarkan dorongan saja dari sisa dorongan dari arteri. Kemudian dia dilengkapi agar tidak balik, darahnya balik lagi dengan lebih banyak tergantung pada pemotongan. Ya udah, berikut kali. Ini apa ini? Anteral kapiler, Dok. Cari kapiler, Dok. Mau cari kapiler. Iya, Dok. Ayalah aja kita ini. Banyak ininya. Kapiler itu udah mirip-mirip, ya.
Ini nak duduk sebelah tak? Ini absen. Dia pakai lagi. Sebelah sana. Kanan kan. Iya. Ini jaringan apa? Hipnotis dok. Hipnotis ya. Kalau itu udah masuk ke anunya. Iya. Limpe ya. Udah masuk ke sisi. Yang tadi baik tadi. Mungkin itu Tapi lihat sebentar. masih ada yang bisa dijelaskan? Itu enggak ada kita enggak ada perkiraan. Preparat jantung nggak ada ya? Ada dok. Ada dok. Terlihat. Kita lebih mudah mempelajari jantung ini ya. Kita bagi aja komponen dinding. Kemudian ada pembungkus. Ini agak kita dikelirukan ya. Kalau komponen dinding itu tiga lapis. Kalau kita lihat dari dalam itu mulai dari endokardium, myokardium, dan epikardium. Indo, myo, dan epikardium. Tapi epikardium ini bukan lapisan terluar. Lapisan dinding terluar, tapi bukan lapisan terluar dari jantung, karena dia masih ditutup lagi oleh komponen yang disebut dengan perikardium. Jadi perikardium itu bukan bagian dari dinding jantung ya, dia adalah pembungkus jantung. Nah, antara endokardium itu selapis epitel, kemudian yang paling tebal itu adalah myokardium ya. Saya ingin tunjukkan itu bagaimana kira-kira bentuk daripada sel myosit ini, myokardiosit ini. Ya. Ini sebetulnya dia adalah sel otot bergaris ya, sama dengan sel otot rangka. Ya ada garis-garis segmental pada sel ototnya. Hanya bedanya ya, kalau otot rangka itu panjang selnya, sepanjang insersio origonya. Tapi kalau sel otot itu pendek-pendek dan bercabang-cabang. Kalau yang rangka tadi tidak. Nah ini maksudnya ya, hanya yang kuasa tahu kok. Buatnya seperti itu. Kalau kita analogikan dengan keranjang salak ya, pernah lihat keranjang salak ya. Jadi dengan adanya anastomose cabang-cabangnya ini, susunan otot atau susunan jantung itu jadi kompak ya. Jadi saat kontraksi dia sepertinya memeras pembuluh pemberas. Jadi kontraksinya itu
bisa mempersempit atau memperkecil, membuat jantung itu mengecil dari segala arah. Bukan hanya panjang saja, tapi dari 3 dimensi dia. Nah itu ya bisa dipahami. Kemudian yang tampak di kosong-kosong ini sebenarnya adalah endomysium ya. Jadi jaringan ikat longgar yang menjadi batas antar sel. Nah, ini juga penting kita tahu. Disinilah adanya jaringan kapiler ya, yang melayani sampai ke ujung tiap sel ya. Nah, itu tampak itu. Jadi dia melayani setiap sel. Nah, kemudian ini penting di dalam jantung. Suara tapi lagi mau 3 ya. Selesai. Kamu itu ini cukup ini ya. Kalau kamu ketemu boleh kamu L-Purkinya ya. Itu juga perlu kamu tahu. Ya bentuk. Dek, suaranya Dek. Headset aja. L-Purkinya itu adalah deviasi dari myosit ya, myokardiosit atau sel kontraktil. Dia khusus menyalurkan sistem konduksi daripada jantung. Dalam berikutnya. Ini valvula arterioventrikel, Dok. Ya sayangnya gambarnya tidak. Tapi memang pewarnaannya udah agak penuh. Ya kayaknya hanya itu saja soil yang bisa saya jelaskan. Berikutnya silahkan tambahin aja kalau masih ada pertanyaan. Baik, apa ada pertanyaan mungkin sebelum sesi asistensinya diakhiri? Dipersilahkan. Tidak jadi berarti. Bisa naik? Udah, ini ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Dokter, izin bertanya, Dok. Ya. Iya, silakan. Mau tanya perbedaan struktur histologi antara epikardium sama endokardium itu di mananya, Dok? Agak masih bingung bedainnya. Ya, memang saya juga bingung. Apalagi di praktikum ya, di preparat agak susah. Tapi secara teoritis kita bisa melihat perbedaan itu. Jadi kalau perikardium dialah yang membentuk kafum perikardium. Sedangkan endokardium itu dia lengket dengan bukan endokardium. Sedangkan perikardium itu nanti akan berhubungan langsung dengan epikardium. Ya. Bagian dia ada 2 bagian, yang visceral dan parietal. Itu yang bagian dari perikardium yang membentuk kafum perikardium. Nah nanti yang bagian parietal ini dia berhubungan langsung dengan epikardium. Ya. Nah, jadi dia berhubungan. Jadi agak sulit itu membedakan antara 2 lapisan itu, karena duanya itu langsung berbatasan antara perikardium visceral dengan epikardium. Apalagi secara preparat ini ya. Maka tadi dari awal saya sudah katakan, kamu sudah mulai berpikir ya secara konseptual dinding dan bungkus. Bungkus itu adalah perikardium.
Yang ini bukan ya dok ya? Dinding itu ada 3 lapisan. Ya, itu saja. Ada lagi? Izin bertanya dokter. Ya. Perbedaan antara ductus alveolus dan saccus alveolus itu apa ya dok? Terima kasih. Bagaimana? Perbedaan antara ductus alveolus dan saccus alveolus itu apa ya dok? Oh, itu saccus itu kantong, ya. Jadi dia lebih bulat. Kalau ductus itu tabung, jadi merupakan saluran. Jadi kalau gabungnya itu membentuk saluran, ya itu yang disebut dengan ductus alveolaris. Kalau dia bergabung menjadi gelembung besar, nah itu yang disebut dengan, nah kayak ini ya, sudut atas kanan itu adalah saccus alveolus. Yang pada kursor itu merupakan kelanjutan daripada bronchiolus itu, ya. Nah itu merupakan tabung ya, kayaknya merupakan tabung. Nah itu disebut dengan tubulus. Ya itu saja bedanya, dindingnya sama saja dengan alveolus. Nah ini yang tampak lagi nih, panjang nih. Ah ya, panjang itu tubulus. Kalau dia bulat besar, gabung besar, nah itu disebut dengan saccus. Saccus kantong, tubulus itu tabung. Ya. Cukup ya? Baik dokter, terima kasih dokter. Oke. Ya kalau sudah selesai, Soil, saya keluar. Dan Ya dok, makasih dok. saya ucap terima kasih pada Soil dan Yani sudah bantu saya ya. Terima kasih ya. Ya sama-sama dok. Selanjutnya saya serahkan. Sudah. Antar gue ketemu.